Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Solihin Abdillah dari SMP Negeri 4 Balikpapan. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Mula Warman, Program Studi Pendidikan Matematika Kelompok 1. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait permasalahan yang saya ambil dan telah dilakukan proses pencarian solusi dan pemecahan masalah. Penyusunan praktik baik ini menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah melalui pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan menumbuhkan kepercayaan diri serta meningkatkan minat dan motivasi belajarnya. Beberapa hal yang menjadi latar belakang permasalahan yang saya angkat yaitu: yang pertama, rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran matematika disebabkan oleh seringnya peserta didik mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman peserta didik terkait manfaat pembelajaran bagi kehidupannya. Selain itu, kurangnya penguasaan materi prasyarat menyebabkan peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dengan baik dan benar. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena guru belum menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dan belum menerapkan metode serta model pembelajaran inovatif sesuai dengan pembelajaran abad 21 yang berorientasi pada pembelajaran 4C dan TIPEK. Latar belakang yang kedua adalah kurangnya kepercayaan diri peserta didik dikarenakan oleh perasaan takut salah dalam menjawab soal matematika yang diberikan oleh guru. Hal ini dikarenakan oleh kebiasaan peserta didik yang terlalu bergantung pada gawainya dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang diberikan, terutama pasca masa pandemi. Bahkan, hal-hal mendasar seperti operasi bilangan bulat pun lebih sering diselesaikan dengan alat bantu hitung. Dari segi guru, kurangnya apresiasi dan respon positif yang diberikan oleh guru termasuk saat peserta didik salah dalam menjawab soal menyebabkan kepercayaan diri peserta didik menjadi menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah terlebih dahulu kita awali dengan doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Dimas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Tapi Bapak lihat sepertinya tidak lengkap ya yang hadir hari ini ya. Ya, Bapak akan mengecek kehadirannya. Ya, kelompok 1 hadir semua kan? Hadir ya. Kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang tidak hadir? Dafa, mana Dafa? Izin ya. Sebelum memulai pembelajaran, buku-buku yang tidak berkaitan dengan matematika boleh disimpan dulu, atau barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kali ini silakan disimpan dulu supaya mejanya tidak terlalu penuh. Bapak minta tolong ke kalian untuk mengecek lingkungan sekitarnya.
Apabila masih ada terdapat sampah-sampah yang berserakan, boleh diletakkan ke tempat sampah terlebih dahulu. Siap belajar? Baik, kalau sudah siap, hari ini kita akan mempelajari materi ini masih di dalam bab sistem persamaan linear dua variabel. Yang fokus kita adalah penyelesaian tes PLDV dengan menggunakan metode substitusi. Nah, apa itu metode substitusi? Nanti akan kalian gali lebih dalam lagi dalam pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang akan kalian capai setelah pembelajaran ini seperti bisa kalian lihat pada tayangan di depan. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua, ya. Bisa Aksa. Tujuan pembelajaran yang pertama. Ya, terima kasih Kesha. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang kedua. Bapak minta tolong ke Melvin. Peserta didik dapat menunjukkan saya masalah berkaitan persamaan. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ayo berbagi pengalaman. Di tayangan ada dua pertanyaan. Pernahkah kalian berbelanja di minimarket atau swalayan? Nah, kemudian yang kedua, pernahkah kalian berbelanja di warung dekat rumah? Apa perbedaannya ketika kalian berbelanja di swalayan dan ketika berbelanja di warung dekat rumah? Yasmin, nggak ada surupnya. Ya, tidak ada surupnya ya, Yasmin ya? Bisa, ada AC-nya. Kalau di warung sekarang banyak yang ada AC-nya. Ya, nah, untuk menguatkan jawaban-jawaban kalian, silakan dilihat tayangan berikut ini. Nah, pembaliannya mana? Ya, uangnya plus. Jadi itu tadi tayangan video singkat berkaitan dengan permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata iya, betul ini wajar pas kata ini tidak tahu harganya dia. Nah, untuk menghindari hal itu terjadi di kalian, maka kita akan mempelajari cara menentukan harga, ya, bisa dengan metode substitusi ini. Nah, ayo ingat kembali yang pertama untuk aljabar. Masih ingat untuk aljabar? Misalkan ada persamaan 2x tambah 3y sama dengan 5. Apakah ini merupakan persamaan linear dua variabel? Ada berapa variabel di sini? Ada 2. Berarti apakah ini merupakan persamaan linear dua variabel? Iya, ya. Diingat kembali sambil dibuka-buka buku catatannya yang pertemuan sebelumnya. Ya, untuk mengingatkan kalian kembali, coba kalian siapkan handphone yang sudah ada di masing-masing kelompoknya. Masuk ke halaman web kamu.id. Silakan masuk, kemudian tuliskan nama kelompok kalian. Nah, pertanyaan pertama, variabel biasanya dilambangkan dengan apa? Itu pada bentuk aljabar berikut adalah bentuk aljabarnya 3x tambah 5. Variabelnya yang mana? 3x tambah atau 5? Ya, yang warna merah itu. Konstantanya berapa? Jadi 3x tambah 5. Silakan tambah 3y tambah 2x kurang 5y. Apa? Peringkat kedua adalah kelompok 4 dan peringkat ketiga adalah kelompok 2. Silakan lebih baik. Claudia bacakan saya itu apa? Iya, terima kasih. Nah, sekarang untuk konstanta. Jevin ada? Ya, silakan Jevin. Konstanta merupakan lapang aljabar yang disebut angka tertentu. Selain tujuan, ada manfaatnya ya. Nah, ini Bapak tayangkan di depan ada tokoh juga. Nama beliau adalah Diopantus. Bukan strategi yang tepat dalam penyelesaian masalah. Itu ya. Yang ketiga, coba Bapak minta tolong siapa ya? Aiko coba.
jika dipelajari lebih lanjut, dapat digunakan untuk menentukan keuntungan dalam Iya, adakah di sini yang cita-citanya pengen jadi pengusaha atau pebisnis? Oh, Karissa. Nah, jadi ini akan menjadi ilmu yang sangat penting. Kalau Karissa pelajari, nanti kita bisa menentukan keuntungan maksimum. Sebelum Bapak bagikan lembar kerjanya, coba kita sama-sama ilustrasi pada video berikut ini. Bapak membawakan belanjaan Ari dan Dedi. Nah, coba bantu Bapak mengecek belanjaan Ari isinya apa dan belanjaan Dedi isinya apa. Ya, coba dilihat itu belanjaan siapa? Ya, Ari. Nah, ini kantong yang dibawa oleh Bulan adalah belanjaannya Ari. Isinya apa? Dia berbelanja seharga Rp13.000. Ya, kasih Bulan. Nah, sekarang kita lihat dari Marlina. Benny membeli 2 snack coklat dan 1 snack keju. Dari video tadi, adakah pertanyaan yang bisa kita buat? Silakan Dita, harga masing-masing. Boleh. Kelompok 2, kelompoknya dia Pak, tadi membuat pertanyaan berapa harga masing-masing snacknya. Betul. Ya, bagaimana Dimas? Silakan. Oh, bagaimana cara menentukan? Boleh juga, ya. Nah, kalian sudah tahu kan metode substitusi itu apa? Apa yang dimaksud dengan metode substitusi dalam penyelesaian LDP? Dan yang kedua, bagaimana langkah-langkah penggunaan metode substitusi dalam pemecahan masalah? Kalau kalian sudah bisa menjawab 2 pertanyaan ini, maka kalian bisa menjawab pertanyaan dari Dimas di kelompok 1 dan dari Kiva di kelompok 2 tadi. Bapak akan membagikan lembar kerja yang kalian akan diskusikan bersama teman sekelompok, ya. Posisi duduknya boleh berhadapan dengan teman dalam kelompoknya, ya. Kalian boleh memanfaatkan handphone yang ada di kelompok kalian tadi sebagai sumber belajar tambahan. Kalian juga silakan explore buku yang warna kuning ini, buku kalian boleh untuk mencari inspirasi jawaban dari lembar kerja. Di depan ini Bapak juga ada menyediakan beberapa buku. Jika dibutuhkan boleh kalian ambil di depan untuk sumber tambahan. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, kenapa dia ditanya? Ya, boleh itu diisi sesuai dengan pemahaman. Ya, jika ada kesulitan boleh bertanya kepada Bapak. 2X tambah kali. Jangan cari di buku catatan. Oh ya. Berarti di sini Coba kalian akan dikurang gitu. Nah, kalau sudah sampai ke dalam bentuk matematika seperti ini, koma 00-nya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nanti di langkah 5 di kesimpulan kan ada RP-nya. Nah, ada rupiahnya, nanti kita anggap dia sebagai nilai uang lagi, dikasih koma 00 di belakangnya supaya ngitungnya tidak terlalu sulit. Jadi adakah kelompok yang sudah kegiatan pertama? Dan kita akan membuat model matematika dari permasalahan. Diperoleh daripada 83 persamaan dan ini kita gunakan persamaan kedua. Oleh sin X dan Y, X sama dengan 3.000, Y sama dengan 2.000. Bagaimana kelompok lain? Betul. Adakah kelompok yang jawabannya berbeda? Kelompok 8 jawabannya bagaimana? Harga satu snack coklatnya berapa? Ya sama. Sama 3.000. Oh, baik. Begini caranya ya. Ini hasilnya tidak kalau lagi satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap disini. Silakan kelompok 4 maju ke depan, presentasikan kegiatan kedua. Oke, kita dari kelompok 4 mau
kegiatan nomor 2. Jika tidak ada kenaikan harga buah dan minggu depan sesuai tanam 4 kg apel dan 1 kg jeruk, maka uang mahal disiapkan. Jadi kesimpulan dan X-nya itu apel 30.000 dan jeruk itu Terima kasih kelompok 4. Kelompok yang lain, selamat kan? Boleh bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 4 kembali berdasarkan hasil diskusi. Apa yang dapat disimpulkan? Ya, Kiran mau jawab? Boleh, silakan Kiran. Nah, kemudian langkah-langkahnya yang dilakukan untuk menyelesaikan metode substitusi tadi, silakan Devina, langkahnya apa? Boleh berdiri Devina? Ya. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Kirani dan yang disampaikan oleh Devina tadi sudah benar ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi untuk tugas mandirinya nanti dikerjakan sendiri-sendiri di buku tugas ya. Ada 2 soal tugas mandiri, boleh dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan kah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Yakin tidak ada yang bertanya? Yakin, baik. Sudah paham kah? Oh, Dimas mau tanya, silakan Dimas. Apa yang mau ditanyakan? Cara lain yang lebih mudah selain Oh, ada cara lain kah yang lebih mudah untuk menyelesaikan ini selain substitusi? Nah, kebetulan tadi kelompok 3 tadi ada bertanya juga ke Bapak. Bisakah menggunakan cara yang lain? Karena kelompoknya ternyata sudah belajar duluan dengan metode yang lain. Ada sebenarnya ya. Di awal pertemuan Bapak sudah sampaikan ada metode substitusi, ada metode grafik, ada metode eliminasi, dan ada metode gabungan. Yang hari ini kita pelajari baru yang data substitusi. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan pelajari metode yang lain. Seperti itu ya Dimas ya. Kita merefleksi kegiatan hari ini. Sebelum Bapak minta mengumpulkan lagi lembar kerjanya, ya bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tadi? Ayo pilih ekspresi. Kalau kalian merasa bersemangat boleh tunjukkan 2 jempol. Kalau kalian merasa belum maksimal dalam memahami yang tadi, ikutan sedih seperti emotnya ya. Tapi boleh bertanya dengan teman-teman di kelompoknya atau teman lintas kelompok yang lebih paham. Dari rangkaian kegiatan pembelajaran tadi, ini adalah kesimpulan hasil pembelajarannya ya. Coba Bapak minta tolong lagi ke Kiran mungkin ya. Coba dibacakan kesimpulan yang pertama, metode substitusi itu apa? Tidak. Sesuai dengan janji Bapak tadi, kelompok yang sudah mempresentasikan akan mendapatkan kelompok siapa tadi? Presentasi. Oh, boleh salah satu perwakilan sini. Ya, silakan. Satu untuk kelompok kalian. Satu untuk kelompok siapa? Oh, ya. Baik. Untuk materi selanjutnya seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Dimas ya. Kita akan mempelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu metode eliminasi. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, karena tadi diawali dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Nah, tadi Dimas sudah memimpin doa. Arif, ya. Arif coba tolong pimpin doa. Kalau tampaknya kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing berdoa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengomentari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Solihin dalam hal PPL yang kemarin, sungguh sangat bagus sekali. Jadi masalah yang ditimbulkan dan solusi yang sudah dilakukan oleh Pak Sol sudah mengena dengan sasaran dan anak-anak antusias untuk melakukan pembelajaran
yang sudah dilakukan oleh Pak Solihin dengan semangat, smart, dan anak-anak kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi dengan pembelajaran yang seperti yang dilakukan oleh Pak Solihin. Terima kasih. Pelaksanaan pembelajaran Pak Solihin itu bagus, bisa dilanjutkan lagi Pak Sol. Anak-anak itu antusias untuk mengikuti pembelajaran, sehingga anak-anak itu bisa aktif, jadi anak-anak tidak bosan, jadi bisa memecahkan masalahnya yang timbul dari hasil pemikiran dia sendiri, hingga nanti bisa hasilnya dalam pembelajaran itu bagus, anaknya nilainya bisa meningkat, akan lebih baik lagi nilainya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Putri Pertiwi dari kelas 811. Dalam kegiatan pembelajaran bersama Pak Solihin mampu menciptakan suasana belajar yang sangat menyenangkan dan seru. Sehingga selama pembelajaran berlangsung, kita sangat enjoy dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Solihin. Lalu kita membentuk sebuah kelompok dan bermain game sambil berdiskusi yang membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih asik. Setelah itu, kita menyelesaikan lembar kerja yang diberikan oleh Pak Solihin dengan menggali informasi dari buku maupun dari internet. Dan harapan yang dapat saya berikan kepada Pak Solihin untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, semoga Pak Solihin lebih baik lagi ke depannya, dan semoga ilmu yang Pak Solihin berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi saya dan teman-teman.